Oke, kali ini kita akan belajar mengenai HTML. Pertama, untuk membuat file berekstensi HTML atau Hypertext Markup Language, itu yang biasanya kita pakai untuk membuat sebuah tampilan website. Kalian bisa mulai buka dari satu aplikasi yang paling simple yang ada di Windows, yaitu Notepad. Kalian bisa buka dan kalian search misalnya Notepad seperti ini. Nah, apa yang harus kita lakukan jika ada seperti ini? Yang perlu kita buat adalah kita perlu menjelaskan lebih dahulu dengan seperti ini. Ini akan menjelaskan ke sistem bahwa dokumen type atau tipe filenya itu berupa HTML. Dan untuk HTML itu selalu diawali dengan teks seperti ini, jadi tanda lebih kecil, HTML, tanda lebih besar, diakhiri dengan slash HTML seperti ini. Biasakan kalau membuat tab, jika langsung buka, biasakan langsung tutup ya, supaya tidak lupa nantinya. Oke, berikutnya apa yang harus dilakukan? Pertama, HTML punya dua bagian yang utama, yaitu head dan body. Sama seperti manusia ya, jadi tubuh manusia terdiri dari ada kepala, ada badan, ada kaki. Tiga bagian besar ya, jadi misalnya dari ujung kepala, ujung rambut sampai leher, dari leher sampai ke pinggang, setelah itu dari pinggang sampai ke kaki. Sama seperti HTML, HTML punya beberapa bagian. Bagian pertama yaitu dinamakan head seperti ini, dan jangan lupa harus ditutup dengan garis miring head ya. Sama setelah itu ada bagian namanya body, ditutup dengan sama slash body. Oke, seperti ini. Nah, bagian apa yang ada di dalam head? Pertama yang biasanya ada di dalam head yaitu title, misalnya seperti ini. Supaya tidak membingungkan, saya akan memberikan kepemilikan. Jadi saya akan berikan tab supaya tahu ini di dalamnya tag apa. Jadi misalnya head dan body itu berada di tengah-tengah atau di dalam tag HTML kan. Jadi saya berikan tab satu seperti ini. Jadi levelnya berbeda. Jadi kalau kita lihat head dan body ini merupakan satu level ya. Oke, pertama yang harus kita buat adalah di dalam head, karena kepemilikannya head, saya kasih tab lagi, saya perbesar ya, title seperti ini, tutup dengan title. Oke, jadi title ini fungsinya apa? Title ini untuk memberi judul. Jadi kalau kita tahu misalnya di sebuah halaman website, contohnya apa ya, kita buat misalnya, nah kalau kalian lihat di sini mungkin halamannya belum tampil ya, kalian lihat misalnya di kursor mouse saya ini ada detik.com, informasi berita terupdate hari ini yang dinamakan title. Oke, mengerti ya? Ini dinamakan title, tidak tertulis di halaman website tetapi tertulis di tabnya. Oke, jadi kita buat lagi, misalnya kita mau buat resep nih. Misalnya seperti ini ya.
Setelah itu, apalagi yang harus kita masukkan? Di dalam head nanti bisa macam-macam, ada meta description, ada meta, char set, dan sebagainya macamnya. Itu biasanya untuk keterangan untuk halaman pencari, robot halaman pencari, biasanya Google, Yahoo, dan sebagainya macamnya itu. Itu nanti aja kita bahas yang ini dulu. Untuk body ini apa? Body ini merupakan halaman utama atau halaman websitenya, mau diisi apa. Oke, kita akan belajar dulu mengenai satu tag. Ada namanya tag, namanya H1 seperti ini. H1 ini apa? Ini sama, ini merupakan judul tampil di halaman website, itu biasanya paling besar ya. Misalnya sama, saya buat resep donat kentang. Oke, sebelum itu untuk kita bisa melihat hasilnya seperti apa, tampilannya seperti apa, kita perlu menyimpan lebih dahulu. Bagaimana cara menyimpannya? File, atau klik simpan sebagai, atau simpan untuk kalau kalian pertama kali ya. Ubah ini dokumen teks menjadi semua file. Saya itu dijadikan seperti ini. Judulnya dot, jangan lupa HTML. Oke, seperti ini ya. Jadi harus diakhiri dengan .html, dan jangan lupa ini menjadi semua file. Setelah itu klik simpan. Kalau kita lihat hasilnya jadinya seperti ini. Mana desktop? Oke. Donat. Nah, ini. Kita coba buka. Nanti halamannya akan menjadi ini. Tidak memerlukan koneksi internet ya, karena memang kita buat sendiri di halaman ini ya. Kalau kalian lihat ini title, ini yang ada di H1 tadi. Oke, kita coba misalnya Mister ubah, saya ubah dulu. Ini untuk membedakan saja ya, saya pakai huruf kecil di titlenya, jadi nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, yang ini kecil, yang ini besar karena ini H1. Nah, ini di H1. Ini ada apa lagi? Jadi H1 ini digunakan untuk title, untuk judul yang paling besar. Misalnya saya buat sama ya, H2 seperti ini. Coba kita lihat hasilnya. Nah, lebih kecil. Ini untuk judul ini itu tersedia sampai H6 ya. Tapi kali ini saya akan pakai cuma H1 saja. Misalnya seperti ini. Oke, seperti ini ya. Untuk membuat isinya bagaimana? Kalau kalian ini ingin melihat bagaimana cara membuat isinya, misalnya ininya apa namanya, bahan-bahannya apa aja, setelah itu cara memasaknya bagaimana. Oke, kita akan buat dulu. Maaf, saya akan pakai H2 dulu. Bahan ditutup dengan slash. Bahannya apa aja? Saya akan copy paste aja ya. Saya akan ambil dari sini aja.
pilih salah satu. Oke, saya akan pilih yang ini bahannya. Oke, saya akan copy paste aja bahan-bahan. Untuk bahan-bahan ini harus di dalam namanya tag, namanya P atau paragraf, untuk membuat suatu paragraf baru ya. Nah, misalnya seperti ini. Saya akan rapikan dulu. Oke, jangan lupa itu semuanya di dalam tag P. Ini P tutupnya, ini P untuk membukanya. Oke, bagaimana tampilannya kita akan lihat. Maaf, ini ada salah satu kodenya ya. Saya akan hapus dulu. Oke, sudah berhasil disimpan. Jadinya akan jadi seperti ini. Nah, kita lihat ya, di sini masih belum menurun tampilannya. Caranya bagaimana supaya menurun? HTML ini dia tidak akan membaca yang namanya enter. Jadi untuk setiap kita mau enter, kita perlu berikan namanya tag ini, BR, break. Tidak perlu tutup, break buka, break tutup, tidak perlu, cuma perlu dibuka aja. Oke, setiap kali mau enter kasih BR. Saya akan copy paste aja biar cepat. Oke, kita akan lihat hasilnya. Nah, jadi seperti ini. Saya akan masukkan juga untuk yang langkah-langkahnya. Ada gambarnya juga ya. Langkahnya saya juga memakai H2. Jangan lupa buat dulu dalam koridor tag P, tutup juga. Pertama ini langkah pertama, yaitu saya kasih BR untuk masuk ke langkah kedua. Kasih apa dulu ya, BR langkah ketiga. Oke, saya berikan lagi BR langkah ke-4 dan ke-5 terakhir ya. Itu BR langkah yang terakhir. Seperti ini. Jadi kalau kita lihat, kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, jadi seperti ini. Masih belum rapi ya, mungkin bisa dikasih nomor 1 misalnya, 2,
gimana? Oke, seperti ini. Oke, untuk tahap pertama dari pembelajaran kita mengenai HTML sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke tahap kedua. Terima kasih.